Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini Al-Hijj Channel akan menyajikan sebuah kisah tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Syam untuk pertama kalinya. Setelah kepergian kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, saudara kandung dari ayah Nabi Muhammad, yakni Abdullah. Saat itu, Abu Thalib merupakan orang yang miskin harta. Akan tetapi, kecintaan Abu Thalib terhadap keponakannya itu melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Dikisahkan bahwa Abu Thalib memberi makanan terbaik untuk Nabi Muhammad dan ia menempatkan tempat tidurnya di sisinya. Kemanapun ia pergi, ia selalu membawa Nabi Muhammad SAW. Setiap Abu Thalib menyiapkan makanan bagi anak-anaknya, ia akan berkata kepada anak-anaknya, "Tunggulah sampai anakku Muhammad datang." Melihat paman beliau yang serba kekurangan, Nabi Muhammad memiliki keinginan untuk membantunya. Beliau menyampaikan keinginan kepada pamannya untuk menggembala kambing. Sang paman kaget mendengar hal tersebut dan berusaha mencegahnya. Begitu pula dengan istri Abu Thalib, Fatimah binti Asad juga turut mencegah beliau. Keduanya tidak tega jika keponakannya yang masih kecil harus bekerja menggembala kambing. Akan tetapi, tekad Nabi Muhammad begitu bulat sehingga keduanya tidak bisa menghentikannya. Suatu ketika, Abu Thalib akan mengadakan perjalanan dagang ke negeri Syam. Pada saat itu, Nabi Muhammad masih berusia 9 tahun dan ada pendapat lain yang mengatakan beliau berusia 12 tahun. Beliau merengek kepada sang paman agar turut serta dalam perjalanan tersebut. Semula Abu Thalib mencegah Nabi Muhammad ikut dalam perjalanan karena jarak tempuh yang jauh dan usia beliau yang terbilang masih belia. Akan tetapi Abu Thalib merasa tidak tega melihat Nabi Muhammad terus mendesak. Abu Thalib merasa kasihan kepada beliau dan akhirnya mengajak beliau dalam perjalanan tersebut. Dalam perjalanan menuju Syam, rombongan Abu Thalib berhenti di Basrah, salah satu bagian dari wilayah Syam. Di tempat tersebut terdapat tempat peribadatan ahli kitab yang ditempati oleh Rahib Buhairah, seorang yang memiliki pengetahuan ajaran Nasrani yang diwariskan secara turun-temurun dari pembesar Nasrani. Dia tidak pernah berbicara dan menjamu kafilah dagang sebelumnya kecuali pada saat itu. Ketika rombongan Quraisy telah dekat, Buhairah menyiapkan beraneka ragam makanan. Hal itu berdasarkan apa yang dia saksikan ketika di wiharanya, yaitu ketika awan dan pohon menaungi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Buhairah mengutus seseorang untuk memanggil orang-orang Quraisy untuk menyantap hidangan yang telah dia siapkan. Merasa ada yang menjanggal, orang-orang Quraisy bertanya pada Buhairah, "Ada hal apa, wahai Buhairah? Kita sering melewati tempat ini, tetapi kamu tidak pernah melakukan hal demikian." Buhairah pun menjawab, "Perkataan kalian benar, akan tetapi kalian adalah tamu. Aku senang menghormati tamu dan memberi kalian makanan. Maka makanlah kalian semua." Orang-orang Quraisy pun memenuhi panggilan Buhairah dan meninggalkan Nabi Muhammad di bawah pohon seorang diri. Buhairah berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Quraisy, jangan sampai satupun dari kalian tidak memakan sajianku." Orang-orang Quraisy menimpali, "Wahai Buhairah, kami tidak meninggalkan satupun kecuali seorang anak." Buhairah lalu berkata, "Jangan lakukan hal itu. Panggillah dia untuk berada di sini bersama kalian." Lantas seorang dari rombongan tersebut memanggil Nabi Muhammad SAW.
Ketika Nabi Muhammad telah berada di perkumpulan jamuan tersebut, pendeta Buhairah melihat dalam-dalam ke arah beliau, memperhatikan setiap jengkal dari tubuh beliau sampai menemukan sifat kenabian yang ada pada diri beliau. Saat orang-orang Quraisy telah usai dalam menyelesaikan jamuan, Buhairah berdiri dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Aku ingin bertanya tentangmu demi Lata dan Uzza, wahai anak kecil." Buhairah berkata demikian karena kaum Nabi Muhammad bersumpah dengan dua nama tersebut dan mengira Nabi Muhammad juga melakukan hal demikian. Akan tetapi Nabi Muhammad menjawab, "Jangan bertanya kepadaku dengan nama Lata dan Uzza. Demi Allah, aku sangat membenci keduanya." Lantas Buhairah berkata dengan redaksi yang berbeda, "Demi Allah, kabarkan sesuatu kepadaku." Lantas Nabi Muhammad menimpalinya, "Tanyalah kepadaku sesuatu yang terlintas olehmu." Lantas Buhairah pun bertanya tentang hal yang berkaitan dengan beliau. Beliau pun menceritakan semuanya kepada Buhairah yang mencocoki dengan apa yang Buhairah ketahui dari sekian sifat yang tertulis dalam kitabnya. Kemudian Buhairah melihat tanda kenabian di punggung Nabi Muhammad SAW. Ketika hajat Buhairah telah usai, dia menghampiri Abu Thalib dan berkata, "Apakah ini anakmu?" Abu Thalib menjawab, "Dia anakku." Buhairah menyangkal, "Dia bukan anakmu, dan tidak patut baginya akan kehidupan seorang ayah." Kemudian Abu Thalib berkata, "Dia anak saudaraku." Buhairah pun kembali bertanya, "Apa yang terjadi dengan ayahnya?" Abu Thalib menjawab, "Ayahnya meninggal sedang dia masih dalam kandungan." Buhairah berkata, "Kamu benar. Pulanglah dengan anak saudaramu ini. Jagalah dia dari kaum Yahudi. Demi Allah, jika mereka mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya mereka akan berbuat buruk padanya. Sesungguhnya anak saudaramu ini memiliki perkara yang agung. Cepatlah pulang." Lalu pulanglah Abu Thalib ke Mekah setelah usai melakukan perdagangan di Syam. Kisah tersebut berkaitan dengan firman Allah yang bunyinya, "Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas mereka yang mengkufuri." Ayat tersebut menceritakan bagaimana ahli kitab menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, setelah kemunculan Nabi Muhammad, mereka malah enggan untuk beriman kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab.